Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Kula matur dhateng panjenengan sami di antara sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sasampunipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW menguburkan jenazah para sahabatnya, maka ada mau'idhah nasihat bagi yang mengantarkan jenazah dan panjenengan sami lan kita sami-sami ndedonga dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi almarhumah Ibu Wakinah menika insyaallah akhir hayatipun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Menika kathah-kathah ndonga dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi almarhumah menika insyaallah wonten ing alam barzah alam kubur menika pikantuk nikmatipun Allah Subhanahu wa taala lan istirahat ya di tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan alam barzah menika dados panggenan ingkang nikmat raudhah min riyadil jannah. Subhanahu wa taala berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematiannya. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kesan wong teng alam donya menika namung sekedap Kanjeng Nabi ngendika akan a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umure umatku ki antarane swidak 70 tahun. Bahasanya yang tua itu akan lebih dahulu, akan tetapi tidak mesti. Yang muda mungkin lebih dahulu karena mati itu satu kepantasan. Bisa yang tua, yang dahulu, bisa yang muda, bisa yang kaya, bisa yang miskin, semuanya bisa akan menghadapi kenyataan yang sama. Macam cara ya dilakukan agar kita terhindar dari pandemi corona ini ya, tidak terkena virus dan sebagainya, karena mau dibilang nyata dan tidak nyata memang ada virusnya ya. Kita katakan konspirasi di dalamnya juga ada. Akan tetapi setiap kita tahu karena sudah banyak ya saudara-saudara kita yang meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mereka meninggal dalam keadaan iman. Yang menika kita menghantarkan Ibu Wakinah almarhumah menika dan lain kesempatan kita akan dihantarkan yang sama. Kematian tidak mengenal tua muda, kaya miskin, tidak. Kematian kita. Maka orang meninggal dunia itu hanya membawa amal kebaikan. Kanjeng Nabi ngendika akan wong mati kuwi diterke 3 perkara, diantar dengan 3 hal ya. Keluarganya, hartanya ya, kemudian dan amalannya. 2 kembali. Harta dan keluarga kembali. Dan yang menemani adalah hanya amal kebaikan ketika masih hidup. Yang menggali kubur setiap saat menggalinya dan lain kesempatan kita akan digalikan oleh orang lain. Sudahkah kita ingat bahasanya kematian itu pasti akan menjemput kita? Apa yang kita persiapkan dalam kematian kita? Punapa sanguniti yang mati menika. Orang mati itu tidak akan membawa harta, tidak akan bawa keluarga dan sebagainya. Kematian yang kita akan hadapi itu adalah hanya amal kebaikan, amal soleh kita. Sehingga Kanjeng Nabi ngendikaken idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila anak Adam itu meninggal dunia ya, maka terputuslah seluruh amalannya. Dalam hadis ini disebutkan kecuali hanya 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, orang yang hidup ketika dia senantiasa banyak mengeluarkan sedekahnya, kebaikannya. Maka di antara kebaikan anak kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia, sisihkan sebagian harta kita untuk sedekah ibu bapak kita. Pahalanya akan disampaikan. Dengan kita niatkan ini sedekah, ini infak bapak ibu saya yang sudah meninggal dunia. Insya Allah pahalanya akan sampai. Sebagaimana apa yang diminta orang ketika sudah mati. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, aku akan sedekahkan harta yang aku tinggalkan. Orang ketika meninggal dunia, dia memiliki harta yang ditinggalkan, maka yang diingat adalah apa? Harta yang belum disedekahkan dan diinfakkan. Pengen balik ke dunia, tidak pengen bekerja, tidak pengen lagi menumpuk harta, tidak. Karena apa? Harta itu hanya sementara dan sebagai fata morgana. Ketika seseorang meninggalkannya, maka dia akan menangis dan menjerit, ingat hartanya yang belum diinfakkan dan disedekahkan. Maka sadarlah kita yang masih hidup. Kalau seandainya kita masih dilalaikan, disibukkan dengan urusan dunia kita, sampai kita belum menjalankan salat waliyadzubillah, Allah sudah kasih kenikmatan sekian banyaknya
Sekian lama umur kita 60-70 tahun, tapi sekalipun sujud kepada Allah tidak pernah. Sekalipun mendatangi masjid dan musola tidak pernah, waliyadzubillah. Ingatlah kematian itu akan memporak-porandakan seluruhnya dan akan memutus seluruh kebaikan yang ada kita miliki, kecuali amal kebaikan yang kita bawa menghadap Allah. Maka hanya amal kebaikan itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan kita tinggalkan apa yang kita dapatkan di dalam hidup ini. Hidup ini hanya sementara. Sedangkan hidup kekal abadi adalah nanti di akhirat. Alam barzah adalah tempat mampir saja. Bukan datang malaikat mungkar dan nakir. Dia akan bertanya, man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Sapa pangeranmu, sapa nabimu, apa agamamu? Akan ditanya malaikat mungkar sallam, idza dufina hadukum fas'alillah tasbital iman fa innahul an yus'al. Kalau kamu selesai menguburkan saudaramu, ya, doakanlah dia. Mintakanlah ampunan kepada Allah, ya. Kemudian doakanlah dia agar dia diberikan ketetapan oleh Allah bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kita yang masih hidup, jangankan kiamat, mati pun kita masih takut karena banyak dosa. Siapa yang merasa tidak takut dengan mati? Mati pun kita masih takut. Orang yang sudah meninggal dunia, kalau dia baik dan dinampakkan surganya, maka dia minta segerakan datangnya hari kiamat, ya Allah, karena ingin menepati surganya yang sudah dinampakkan kepadanya. Maka apa? Yang menemani orang yang meninggal dunia itu adalah sholatnya, infaknya, sedekahnya, zikirnya, doanya, bacaan Qur'annya, kemudian perhatiannya kepada orang tua. Semua amal kebaikan yang akan berubah menjadi makhluk. Maka orang yang meninggal dunia sudah lepas dari semua masalah dan problemanya kalau dia orang beriman. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan tempat yang nikmat di alam barzahnya. Inilah bagi orang beriman. Hanya amal soleh dan amal kebaikan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak beriman kepada Allah, siapa yang tidak mau beribadah dan beramal soleh kepada Allah, dia akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Semoga keluarga yang ditinggalkan putra wayah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran. Dan ingat, senantiasa doakan orang tua kita, doakan simbah kita, karena orang tua kita sudah tidak menunggu menanti perkara yang lain kecuali amal kebaikan dari anak-anaknya dan putu wayahnya. Ya. Kemudian apa? Bagi kita semuanya sebagai kaum muslimin, tetangga, sanak saudara, kaum kerabat, maka kita hanya bisa mendoakan si almarhumah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di alam barzahnya, memberikan kelapangan di alam barzahnya, dan kita hanya bisa memberikan doa kepada almarhumah sebagai hantaran terakhir kita kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibu waginam almarhumah ini yaitu mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam barzahnya, alam kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, taman di dalam taman surga. Kita akhiri dengan kita baca doa bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad